tips dan trik khususnya untuk kalian semua yang fresh graduate atau yang kalian yang sedang mencari pekerjaan. Jangan tahu dong, sedikit nih. 50-50 lah. 50-50, berarti Tapi balance kalau ya? akademik sedikit menonjol di bawah. Menonjol ke bawah. Biasa sih kalau menonjol daripada yang non dong. akademis. Sedikit aja tapi. Shalom teman-teman. Kami dari Napo Sebelum Suprapto. Hai semua, apa kabar? Udah lama ya Lan sejak NS Talk terakhir kita di bulan Desember. Benar. Nah, kali ini kita balik lagi dengan NS Talk yang pasti dengan tema yang baru. Yang temanya seru banget nih Lan. Lo baru lulus kan ya Lan? Baru banget. Nah, ini temanya bakal berguna banget buat teman-teman yang baru lulus. Soalnya di NS Talk pada hari ini kita bakal bahas tentang tips and trick untuk fresh graduate yang mau apply kerja. By the way, lo baru kapan sih lulus? Gua itu baru di wisuda sekitar 2 minggu lalu. Berarti sekarang masih aktif-aktifnya cari kerja nih ya? Iya. Oke, kita tuh mau datengin narasumbernya yang top marko top dah. Dia tuh lulusan kampus warna kuning itu loh, tau gak sih? Yang terkenal itu bukan? Iya, kenal banget. Gua tahu kayaknya. Terus teman kita yang satu ini, teman aku sebelum kita ini dulu pernah kerja di unicorn yang hijau-hijau, yang top tier lah. Sebenarnya saya juga tahu itu. Apanya yang tahu? Perusahaannya. Oh, perusahaannya. Oke, teman-teman penasaran kan? Kita akan undang narasumber kita, yaitu siapa Lan? Arta. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Silakan. Halo. Pas dari jauh aja ya? Pas dari jauh aja. Lagi pandemi Virtual pas, soalnya. virtual pas. Virtual. Oh, virtual. Oh gitu, oke. Halo Tak, thank you udah mau gabung ke acara kita pada Thank you udah undang aku. gue aja, lo Gue aja aja. santai. Ini aja santai ya. Mungkin boleh mengenai kenalan diri lo dulu dari nama, baru, terus kalau di kita ya sebagai teman-teman anak kos sebelum harus tahu week-nya, daerah rumah, terus pengalaman kerja deh. Oke. So, mungkin kita udah lebih kenal lama ya sekarang. Jadi, nama gue Grace Artasari Sijabat. Mungkin orang gereja taunya panggil Arta, kalau orang kantor atau orang kampus panggilnya Grace. Saat ini gue usia 24, jalan 25. Masih muda lah ya. Masih. Tadi kalau udah ada spoiler sedikit, gue lulusan psikologi UI. Kebetulan satu angkatan sama Sere. Dan kalau mengenai pekerjaan, sekarang gue lagi aktif bekerja sebagai team lead recruitment, tech recruitment di Tunaiku gitu. Tadi kalau ada mention juga startup unicorn. Previously sebelum gue kerja di Tunaiku itu gue sempet di Gojek selama kurang lebih 2 tahun lah. Oh, jadi Di recruitment juga. Oh, dari recruitment Gitu. juga. Nice. Oh, week 4. Week 4 Week 4 itu itu daerah Daerah Bungur ya? Kemayoran sana. Kemayoran. Dekat lah ya. Dekat rumah lo. Tapi pulang Nyebrang. anterin. Ya, boleh. Ya, oke. Nah, kita kan mau bahas tentang hari ini tuh tentang fresh graduate ya. Saat apply kerja, apalagi lu berarti kira-kira udah 3 tahun kerja as a recruiter. Kerja jadi recruiter sebenarnya dari 2017. 3-4 tahun lah, 4 tahun. Wow. kurang lebih. Cukup berpengalaman ya. Lumayan. Cukup pengalaman lagi udah Sudah jadi team pengalaman. lead loh sekarang. Tim lead berarti pemimpin tim. Iya, kalau ditranslate kayak gitu, Bahasa betul. Oke. Nggak salah sih lah. Oke, gue mau nanya nih kalau coba Olan deh lo sebagai fresh grad apa sih yang pengen lo tahu Lan? Sebagai gue fresh grade itu yang gue pengen tanya sih gimana sih Kak untuk tata cara mendaftar pekerjaan yang baik untuk pertama kali. Oke. Apa yang untuk bisa istilahnya apa ya yang berpeluang besar lah untuk diterima atau segitulah istilahnya. Kayak mungkin gue boleh tahu dulu nggak? Lo kan tadi kayaknya sempat ngobrol sama Sere baru lulus 2 minggu banget ya. Baru. Jurusan? Gue jurusan komputer. Komputer, Teknik berarti informatika. sarjana komputer ya. Kebetulan pas banget kayak gue dari timnya tech recruitment dan nggak jarang juga gitu gue nyari orang-orang yang memang secara pengalamannya masih baru atau fresh graduate gitu. So tadi pertanyaan lo gimana sih cara apply-nya gitu ya. Dan bisa dibilang awal-awal atau kebanyakan sekarang fresh graduate itu startnya nggak langsung full time. Seringkali start dari internship atau freelance kayak gitu. Tapi jangan kayak berkecil hati, aduh gue nggak langsung kerja full time nih, atau berarti gue cuma istilahnya
cuma ngebantuin tim dong, enggak sih gitu. Jadi memang kebanyakan apalagi kalau kayak di dunia startup saat ini startnya dari internship terus at some point akan diserap jadi full time workernya di sana gitu. Dan kalau buat fresh graduate banyak sih caranya sebenarnya. Jadi ada beberapa kampus yang memang punya kerjasama sama company gitu ya. Jadi tiap ada graduates-nya mereka yang baru bisa bisa ada kerjasamanya sebagai hiring partner dengan dengan perusahaan-perusahaan tertentu. Atau kalau kalian sering lihat juga kayak job fair itu kalian juga bisa apply dari sana. Atau kalau misalnya kalian mau apply sendiri gitu ya kayak dari website karirnya perusahaan A atau perusahaan B itu juga bisa. Yang paling penting justru kalian harus prepare CV. Gitu sih. Yes. CV. Kalau ngomongin tentang CV nih, berarti kan kalau cara apply banyak ya. Kita Cara bisa apply ada banyak. Langsung ke perusahaan-perusahaannya atau bahkan sekarang juga udah banyak website macam Kaliber, Jobstreet, Betul. etc. yang tinggal dicari. Kalau di Google apa ya biasanya? Lowongan kerja gitu yang buka. Posisi misalnya engineer atau posisi marketing. Dan yang butuh adalah CV. Menurut Arta nih, apa sih di CV itu hal yang harus kita tonjolkan atau apa hal-hal yang harus paling penting deh yang harus ada di dalam sebuah CV ketika kita mau apply kerjaan? Oke, yang pasti ya harus ada informasi kalian siapanya. Karena ketika misalnya gue mau lihat CV, gue harus tahu namanya siapa. At least kontaknya ada di sana, entah itu email ataupun nomor telepon. Kalau ada dua-duanya juga boleh. Dan harus ada background education-nya kalian dari mana gitu kan. Walaupun kalian fresh grade atau istilahnya mungkin kalau ini buat apply internship, kalian masih aktif sebagai mahasiswa, itu ditulis aja. Jadi kalian masuknya tahun berapa, selesainya tahun berapa, misalnya di kampus apa, terus kasih jurusannya lah ya, atau kayak peminatan kalian di mana. Dan pengalaman organisasi ataupun pengalaman bekerja kalian yang profesionalnya ya. Itu sih sebenarnya poin-poin paling penting yang dilihat ketika recruiter ngelihat CV gitu. Nanti mungkin kalau ada posisi-posisi tertentu, ada trik-triknya nih. Hal-hal apa aja sih yang harus kalian prepare dan akan dilihat recruiter di sana. As a recruiter nih, dengar-dengar kadang tuh recruiter baca CV tuh less than 10 seconds. Yes. Nah, gimana cara kita dalam pembuatan CV menarik recruiter itu supaya bisa ngelihat CV itu lebih dari 10 detik? Apa aja yang ini loh yang harus ditunjukin? Atau apakah desain CV-nya atau font-nya, apakah itu juga salah satu pengaruh yang oke apa enggak? Oke, good question. Karena kebanyakan kayaknya ini kalau kita ngomongin umur-umurnya fresh graduate gitu ya, kayaknya sekarang mentingin estetikanya gitu kan, kayak gue harus bikin CV cantik nih, tone-nya tuh kayak gini sesuai sama color scheme-nya gitu kan. Sebenarnya itu nggak terbaca di ATS. ATS itu Applicant Tracking System. Jadi itu sistem yang dipakai sama recruiter yang nanti kalian ketika apply dan masukin CV, desain kalian mau warnanya kayak apapun nggak masuk ke sana karena hanya teksnya yang diparsing dari sana gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya itu nggak perlu desain yang cantik atau estetik atau gimana, yang penting fontnya jelas dan dokumen kalian tuh text based. Jadi jangan bikin PNG, JPEG gitu, nggak bakal kebaca di sistemnya. Jadi kalau bisa base-nya Word ataupun PDF gitu sih. Dan saran gue kalau sebagai recruiter jangan bikin CV kebanyakan gitu ya, kayak 5 halaman, 10 halaman, we got no time buat nge-review semuanya gitu kan. Tadi kayak Sarah bilang, kayaknya nggak sampai 10 detik, udah langsung skip nih aplikan berikutnya gitu. Paling yang gue saranin sekitar 2 atau maksimal 3 halaman lah CV kalian. 2-3 halaman is enough. Jadi tulislah apa yang memang relevan sama kalian gitu. Dan tadi kalau Sarah nanyanya, bisa nggak sih gue bikin si recruiter ini tertarik lihat profil gue untuk bisa lihat lebih dari 10 detik? It depends gitu ya. Kadang memang ada yang nggak nyampe 10 detik, tapi gue udah bisa konklusi, ini profilnya oke. Jadi sebenarnya di bawah 10 detik itu bukan jadi acuan oke atau kalau di bawah 10 detik pasti jelek, enggak juga. Bisa juga memang ketika orang jam kerjanya udah tinggi gitu ya sebagai recruiter, mereka bakal cepet banget ngelihat CV. Either itu oke atau enggaknya gitu. Jadi kalau bisa kalian bikin CV-nya lebih pack 2-3 halaman aja. Dan apa yang perlu ditonjolkan sebenarnya itu tadi. Gue sempat mention informasi diri kalian yang pasti, edukasi dari mana kampusnya, jurusannya apa, sama pengalaman kerja gitu. Dan
ngomongin pengalaman kerja di sini sebenarnya bakal beda ya kalau kita bahasnya case-nya fresh graduate ataupun yang experience. Kalau yang fresh graduate kan mungkin lebih banyak pengalaman organisasi, misalnya kayak gue ikut OSIS, ikut BEM, ikut kepanitiaan ABCD gitu, itu boleh dimasukin selama yang cukup relevan dengan posisi yang kalian apply, itu sih. Jadi sebenarnya key point-nya bisa gue bilang di sini relevansi dari informasi yang kalian taruh di CV dengan posisi yang kalian apply. Berarti Gitu. bisa dibilang beda-beda dong. Antara misalkan gue yang sebagai lulusan psikologi dengan Olan yang lulusan kom, kalau mau apply di suatu jabatan, berarti gue harus cari pengalaman organisasi gue yang misalkan gue psikologi, ya yang bisa recruiting lah, yang pernah tes psikologi lah atau apa gitu. Berarti mesti yang kira-kira berguna untuk kerjaan gue nanti gitu. Relevannya dengan posisi yang kalian apply. Oke. Jadi misalnya kayak, oke, gue anak psikologi, tapi gue mau apply buat posisi graphic designer. Sebenarnya kan kalau dari experience-nya, mungkin graphic design gak akan relevan sama gue sebagai lulusan psikologi gitu kan, tapi relevan dengan posisi yang akan gue apply. Gitu. Jadi pengalaman organisasi kalian ataupun skill kalian yang memang relevan untuk posisi yang kalian apply itu, yang kalian cantumkan di CV. Berarti skill lain selain dari jurusan yang kita pengen, yang jurusan yang kita ambil juga penting ya, kayak contoh misalkan bisa graphic design atau yang lain. Selama itu menambahkan nilai jual kalian di CV itu untuk posisi yang kalian apply. Terus mungkin nih ada teman-teman yang IPK-nya bagus. Boleh nggak? IPK Atau malah kayaknya agak sensitif nih Kak ngomongin IPK sensitif ya. gitu kan? Tadi gue mau nanya tapi kayak misalnya boleh dimasukin apa Penting nggak? harus apa enggak gitu? Betul, harus nggak? sebenarnya kalau kita ngomongin konteksnya CV, nggak ada aturan yang apa yang harus, mana yang nggak boleh gitu, nggak ada. Tapi biasanya tergantung nih kalau kalian ketika misalnya apply buka web karir gitu ya, nyari posisi A dan ada requirement-nya di sana IPK minimum misalnya 2,85 atau minimum 3,0. Itu kalian bisa provide angka IPK kalian di CV untuk bisa proving kalau oh gue ini masuk requirement-nya mereka gitu. Dan kalau kalian pede sih ya, maksudnya kadang beberapa orang ada yang kayak memang secara IPK gue nggak sebagus itu, tapi pengalaman organisasi gue mungkin lebih menonjol karena kan beda-beda ya. Ada yang memang skillnya di akademiknya yang kenceng, ada yang lebih ke non akademiknya gitu sih. Benar-benar, berarti Tulan. Lo sendiri aktifnya gimana nih? Kalau gue sih 50-50 lah kayaknya. 50-50, berarti Tapi balance kalau ya? akademik sedikit menonjol di bawah. Menonjol ke bawah. Menonjol sih di kalau bawah. menonjol? Daripada yang Cekung dong. non-akademis. Sedikit aja tapi. Oke. Terus kalau foto dalam CV, Oh iya foto. gimana sih? Karena kayaknya banyak kayak yang fotonya tuh Gini. Foto eksis. kayak Oke, kalau ngomongin konsepnya dari ITS, dia nggak akan baca yang bentuknya grafik Dokumen. gitu. Jadi sebenarnya posisi yang kalian apply mungkin ada yang akan menjadikan foto sebagai filter juga gitu ya. Karena gue nggak bisa bilang keseluruhan cuma pengalaman kalian doang nih. Mungkin kalau ternyata kalian apply-nya untuk pramugari atau kalian apply-nya buat agency model mana, itu kan pasti secara visual juga ada jadi screening gitu kan. Tapi kalau misalnya memang kalian rasa posisi kalian yang kalian apply itu nggak membutuhkan visual ataupun wajah kalian yang memang jadi penilaian buat mereka, nggak perlu sih. Gantung media. berarti aman lah kan. Wajah gue nggak jelek-jelek banget juga kok. Gue gak bilang lo jelek, gue cuma bilang aman. Oke. Nggak harus Nah. ambil foto baru maksudnya. Tadi kan kita udah bahas CV nih Kak. Nah setelah CV itu misalnya kita akan di interview. Nah dalam interview itu apakah misalnya ada batas-batas waktu tertentu, dress code tertentu, atau mungkin tanya-tanyaan yang umum ditanyakan dalam interview gitu kan? Apakah ada? Dress code ya, ini balik lagi tergantung kultur dari company yang kalian apply gitu. Kalau misalnya kalian apply ke company yang sifatnya corporate dan lebih harus formal, ikutin lah. Jadi kalian juga dress up dengan pakaian bekerjanya mereka gitu. Tapi kalau misalnya kalian mungkin apply ke company startup gitu ya, yang secara culture-nya juga bisa lebih casual, at least kalian tetap prepare yang rapi sih gitu. Tapi mungkin nggak akan bajunya seformal yang corporate
gitu. Dan kalau durasi ya, tadi ada pertanyaan mengenai durasi. Beda-beda sih, karena tipe-tipe interview kan juga macam-macam ya. Ada yang interviewnya memang one-on-one doang, misalnya dengan kandidat dengan recruiter atau kandidat dengan user. Atau ada juga tipe interview yang interviewer itu ada lebih dari satu, jadi panel interview. Mungkin secara durasi juga akan lebih lama. Gitu. Ada juga yang interviewnya onsite barengan ngerjain tes. Kalau memang posisi-posisi teknikal gitu kan. Kayak misalnya lo nih Eskom kan, lo mau apply jadi software engineer atau mau jadi mobile engineer, itu biasanya pasti akan ada momen di mana lo harus ngerjain case study-nya atau assignment-nya. Kalau misalnya ternyata itu dibarengin sama interview, mungkin durasinya akan lebih panjang. Wow. Itu kan kalau wawancara langsung ya. Kayaknya sekarang di masa pandemi, kayak udah ada beberapa perusahaan yang mulai menggeser cara wawancaranya, nggak cuma ketemu langsung tapi Secara virtual. Betul, Ada nggak betul. sih perbedaan antara recruiter atau masa wawancara ketika langsung nih one on one kita dengan user atau dengan HR-nya secara langsung datang ke kantor sama via entah Zoom, Teams, or apalah yang sekarang ada nggak sih perbedaannya? Oke, jadi karena memang kita lagi berusaha untuk mengurangi ketemuan sama orang gitu ya, untuk memutus mata rantai COVID-19 teman-teman semua. Jadi kalau misalnya interviewnya online, biasanya mungkin perbedaannya adalah selama kerja online ini orang benar-benar strict soal waktu. Karena kita nggak bisa lihat nih keadaannya di kantor, apakah interviewernya lagi ke toilet atau lagi ada meeting sebelumnya dulu dan sebagainya. Jadi selama kerja online ini benar-benar waktu itu lebih dihargai sih. Jadi kalian sebagai kandidat juga harus on time. Misalnya di invite nih interview, ketemu HR-nya jam 2. Kalian kalau bisa udah join di link interviewnya itu 5 menit atau 10 menit sebelumnya. Gitu. Just in case ternyata rekruternya standby duluan, kan nggak enak dong kalau kalian yang ditunggu. Yes. Dan kasih spare waktu buat kalian juga ngecek internet kalian, koneksinya seperti apa, mikrofonnya seperti apa. Karena kalau misalnya online gini kan semua benar-benar bergantung dengan device yang kalian pakai gitu kan. Jadi tahu-tahu misalnya nanti wifi rumah mati atau earphone kalian jacknya nggak kedetect, jadi mic-nya nggak masuk dan sebagainya. Kan bakal sayang banget. Jadi prepare jauh-jauh hari sih buat ketersediaan device kalian buat selama jalannya interview gitu. Tapi kalau buat momen interviewnya sendiri sih nggak ada perbedaan signifikan ya antara kita interview yang face to face ataupun interview yang virtual. Kadang sih memang ada beberapa perusahaan yang ketika interview virtualnya ini mereka matiin video gitu, interviewernya. Yes. Tapi kalau bisa sebagai kandidat kalian tetap showing videonya sih. Jadi kalian pun misalnya kalau kadang kan ada beberapa hal yang istilahnya maksudnya gesture kali ya. Kalian mungkin kurang nangkep apa yang ditanyakan sama rekruternya, tapi video kalian mati. Kalau misalnya kalian lagi gitu kan nggak masuk ya secara audionya itu sih. Jadi better tetap dinyalakan videonya untuk showing kalian juga udah siap buat jalanin interview itu sih. I see. Tadi kan ngomong-ngomong tentang gesture ya. Selama wawancara, gestur seperti apa sih yang proper yang seharusnya kita sebagai orang yang apply kerja itu tunjukkan supaya kita dilihat siap untuk bekerja, profesional dan nggak menganggap enteng. Dan ini sekalian aja pertanyaannya, kalau boleh apa sih bedanya virtual sama enggak? Karena kan takutnya nih kalau di virtual kan di rumah ya interviewnya, di kamar tiba-tiba kayak ya nama saya Sere, nyaman ya, nyaman jadinya kan Kak gitu. Apa sih trik-trik atau gestur-gestur yang seharusnya tuh gimana? Sebenarnya posisikan kalian ketika interview online seperti interview di kantor aja. Jadi kalau emang kalian harus dress up aja. Kalian mau pakai blus atau kalian mau dandan dulu gitu kan, walaupun di rumah, do it gitu. Jadi tetap kalian berasa plusnya untuk ini interview beneran loh, bukan cuma sekedar call sama teman, Zoom call atau house party sama teman gitu kan. Jadi itu, dan kayaknya sekarang kan kalau kalian pakai Zoom atau kalian pakai Google Meet itu udah bisa ganti virtual background. Nah, misalkan ternyata kalian memang di rumah tuh tempat tidur kalian adalah tempat kerja kalian. Mungkin beberapa orang nggak ada yang punya desk yang proper gitu kan ya. Itu aktifin aja sih virtual background-nya, tapi yang tidak mengganggu rekruternya gitu. Misalnya kayak polosan doang atau background kayak living room atau background yang netral lah gitu.
Di sebelahnya ada opa Korea itu nggak boleh. Itu kayaknya kalau Zoom sama temen nih ya Kak, gitu sih, jangan. Nggak boleh. Nggak profesional. Nggak boleh teman-teman yang ada K-pop-K-popan di situ. Dan kalau misalnya kalian di rumah ada ponakan masih kecil atau ada orang yang kerja bareng, kalau bisa sih dikasih tahu kalau gue mau ada interview, jadi kalau bisa nggak ada noise yang lain-lainnya. Oke. Kalau Jaster ketika interview nih, apakah kita kalau interview harus ya nama saya Sere atau ya nama saya Sere atau kayak nama saya Sere gitu. Gimana sih kira-kira? Oh, benar kan? Karena takutnya kayak udah misalkan di rumah nyaman atau kalau misalkan di kantor ya nama saya Sere Yunis kan tapi hobi saya lulusan psikologi takut juga kan gimana Grogi sih misalnya gitu. apa sih yang harus kita siapkan gitu ya seperti apa sih yang kayaknya not too much tapi tetap proper. Itu tadi, jadi bayangin kalian beneran emang berhadapan dengan rekruternya di tempat gitu. Jadi kayaknya pun kalau kalian ketemuan face to face misalnya kayak rekruternya Alan, gua nggak akan gini terus kan, pegel juga punggung kan. Jadi tetap ya mungkin sadaran dikit boleh, tapi pastikan kalau kalian di layar itu nggak terlihat kayak orang nyantai gitu kan. Gitu sih. Kan kalian sebelum join ke meeting pun kalian bisa lihat kan di kamera sebenarnya kalian tampilannya tuh udah proper nggak sih buat ikut interview. Berarti nggak yang terlalu santainya. Iya, nggak slouching juga. Kalau Nggak. aku juga nggak usah lah ya. Kalau misalkan interview datang, kita bahas kalau misalkan balik lagi interview datang. Lo sebagai recruiter, apa sih first impression lo yang lo lihat Dari kandidat. dari kandidat tersebut? Kesiapannya dia sih gitu ya. Kesiapan tuh SM. Sebenarnya mungkin nggak semua company mewajibkan kalian bawa CV, tapi dengan showing dia misalnya bawa CV, bawa portfolio, dan emang nggak ribet lah ya, maksudnya nggak tiba-tiba bawa belanjaan apa gitu kan, maksudnya ya lo datang memang buat interview nih gitu sih. Itu dengan mereka nunjukin kalau mereka datang buat interview dan nggak kecampur dengan urusan lain-lain itu udah pointless sih sebenarnya. Ini gue mau nanya hal yang agak sensitif. Sensitif. Wangi atau bau itu penting nggak sih Kak ketika kita interview datang ke kantor? Nah, karena kan misalkan kita naik kendaraan umum, Gojek kena matahari, ada apek ya apek Kak. kan, belum lagi kalau interviewnya dapetnya siang jam 2. Terus atau misalkan tiba-tiba kena hujan, lembab, baunya sembelit kan kadang, atau bau kita suka nggak sadar kan, kelamaan pakai sepatu, pas dibuka ternyata semerbak. pakai lagi sih. Oke, kalau itu sebenarnya gimana ya? Baiknya kalian menyiapkan diri kalian juga sih. Kalau ternyata rambut kalian berantakan habis naik ojek pakai helm gitu kan. Kamar mandi dulu, rapi-rapi dulu. Kalau buat bau ya itu something yang harus disiapkan juga gitu ya Kak. Mungkin kalau triknya boleh bawa parfum tapi jangan yang jadi terlalu mencolok dan justru bikin rekruternya nggak nyaman juga gitu kan. Atau siapin permen buat bikin nafas juga lebih segar gitu kan. Atau kalau sama pandemi ini kan pakai masker agak ke cover lah ya sedikit. Iya sih. Oke, berarti ketika interview kita juga harus siapin waktu 15 menit sebelum lah kalau kita datang ke kantor supaya mempersiapkan diri gitu. Oke, mumpung kita lagi bahas hal yang sensitif, sekalian aja ya, tentang yang sensitif. Suka nih aku sensitif. Kita kerja buat apa sih emang gitu? Ya pasti kan aktualisasi diri gitu kan. Oh wow. It's all about the money. Itu juga pas wawancara kita boleh nggak sih Kak atau seenggaknya pantas gak sih kita nanya berapa sih gaji kita untuk diterima di tempat ini? Nanyanya momennya kapan nih? Ya pas interview lah. Interview ke berapa nih? Nah itu. Udah, itu kira-kira ya? Kapan sih? Coba konteksnya dulu nih. Misalnya kita udah interview, misalnya kita maksudnya udah interview pertama. Oke lah, pertama. Wajar nggak sih kita menanya begitu? Oke, jadi ini sebenarnya tergantung proses berapa panjang sih rekrutmen kalian sebenarnya prosesnya gitu ya. Ada yang misalnya kayak cuma one day rekrutmen, mass hiring dan kalian nggak akan ada step-step berikutnya. Itu memang udah final stage. Itu bisa aja sih, sebenarnya kalian berhak aja
gitu kan. Tapi ini bukan yang sifatnya kalian harus tanya gitu, enggak. Tapi kalau emang kalian diberikan kesempatan buat ada yang mau ditanyakan, itu kalian misalnya memang udah tahap terakhir ya, itu boleh aja sih gitu. Tapi most of the time, apalagi kalau buat interview pertama itu big no. Apalagi kalau buat gue sebagai recruiter gitu ya, misalnya oke, baru pertama interview nih sama Olan buat posisi A, terus baru ngobrol 30 menit, 40 menit, tiba-tiba Olan nanya, boleh tahu nggak Mbak salary di posisi ini berapa? Itu jadi major turn off banget buat recruiter, karena biasanya kalau setelah interview rekrutmen itu kan pasti akan ada yang namanya user interview dan sebagainya. Ada assessment lainnya lah gitu. Jadi kalau kalian langsung nanyakan di awal, itu jadi kayak cuma nunjukin, oh ternyata motivasi kalian buat cari kerja mainly adalah untuk materinya doang gitu. Jadi sebaiknya tidak. Tapi rather than asking it directly to your recruiter, kalian do your research dulu sebelum si interviewnya ini mulai gitu kan. Kalau misalnya kalian mau coba tanya teman boleh, misalnya mungkin ada temennya yang di posisi itu juga, di level yang sama, atau di company itu juga. Atau kalau misalnya kalian mau coba cari salary survey gitu kan, online tuh udah lumayan banyak. Dari agensi-agensi rekrutmen, mereka biasanya tiap tahun tuh keluarin salary survey dari marketnya tuh untuk posisi ini, experience berapa tahun berapa. Jadi kalian tuh udah dapat lebih gambarannya sih. Misalnya, oh kayaknya buat posisi ini sebenarnya range gajinya cuma A sampai Z gitu loh. Jadi kalian pun ketika apply udah tahu kira-kira ekspektasinya dari company itu akan ada berapa sih, untuk nge-set ekspektasi dari kalian sendiri juga gitu. Oke, berarti nanti kalau kita nggak nanya, akankah recruiter info mengenai gaji yang akan di-offer, atau tiba-tiba oke lu keterima terus tanda tangan kontrak gitu? Menarik. Ini sebenarnya akan beda-beda sih ya, karena ketika kita bahas gaji itu bisa jadi sesuatu hal yang dipakai buat si recruiter ini selling the position juga gitu kan. Misalnya kita bisa bilang, misalnya dari recruiternya ya, pun kalian misalnya masih empty di sini, tapi secara gaji lumayan bersaing loh dengan company-company lain dan sebagainya. Itu memungkinkan aja mereka disclose mengenai angkanya di saat itu. Tapi gue nggak yakin sih mereka akan kasih exact number-nya yang akan kalian dapatkan sebelum kalian betulan, sebelum kalian betulan di offer gitu. Biasanya memang angka yang persis yang akan kalian dapetin itu diinfokannya ketika kalian di offer gitu sih. Oke, nice. Itulah, jadi kalau kerja tuh nggak cuma mainly buat gaji, pengalaman. Apalagi fresh graduate ya kan. Oke, melanjutkan yang tadi nih Kak. Gimana sih cara kita untuk menego gaji kita? Oke, tadi mungkin pertanyaan sebelumnya nanya gaji itu sebenarnya banyak kapan gitu ya. Dan tadi gue infokan kalau gaji yang sebenarnya akan kalian dapat itu baru kalian akan dapatkan informasinya atau kalian dikasih tahu ketika di offer. Biasanya nih ketika di offer, recruiter akan kasih tahu kan ya berapa yang bisa mereka offer dari company-nya. Misalkan untuk, ini nggak betulan contoh nyata ya, ini cuma case study aja lah gitu. Di offer nih untuk posisi katakanlah apa ya, marketing officer gitu ya. Terus dengan dikasih gajinya 5 juta gitu untuk fresh graduate. Konteksnya mungkinnya ini kalau ngomonginnya fresh graduate. Terus ternyata ekspektasi kalian mungkin di atas gaji yang dikasih sama company-nya gitu kan. Nah ini sebenarnya bisa dicek dulu sebelumnya. Apakah sebelum interview itu kalian sempat ada dikasih form ataupun isian yang ada pertanyaan ekspektasi gaji kalian berapa gitu. Biasanya kebanyakan company itu akan ada formnya demikian buat sebelum interview, gaji sekarang kalian itu berapa dan ekspektasinya itu di angka berapa. Biasanya ada yang nanyanya per bulan ataupun per tahun, beda-beda tergantung company-nya gitu. Nah kalau ternyata memang gaji yang mereka kasih ke kalian itu di bawah dari yang kalian udah sampaikan gitu ya, ternyata kalian sampaikan kalau ekspektasinya adalah minimum 6 juta, ternyata kalian di offer 5 juta nih gitu kan. Itu kalian bisa sampaikan kalau say thank you dulu pertamanya, thank you buat opportunity-nya gitu ya, udah consider gue atau consider saya sebagai kandidat yang terpilih di posisi ini. Namun setelah mempertimbangkan angka ataupun gaji yang diberikan oleh perusahaan Bapak atau Ibu atau Mas atau Mbak, angka tersebut masih di bawah ekspektasi saya. Nah, tapi nggak hanya berhenti di sana, kalian kasih tahu nih reason-nya kenapa gitu ya. Misalnya
I did my research about this position that market price-nya tuh sebenarnya di angka segini dan mempertimbangkan pengalaman saya. Mungkin kalau kalian fresh graduate kalian bisa kasih tahu mempertimbangkan pengalaman saya sebelumnya pernah jadi marketing intern juga atau marketing freelance atau apa yang memang bisa jadi bargaining point kalian gitu kan. Kalian merasa harusnya kalian bisa dapat gaji yang lebih tinggi daripada yang di-offer gitu sih. Jadi sampaikan kalian mau negonya di angka berapa. Karena ini sebenarnya bisa dibilang kayak jualan gitu loh antara pembeli sama penjual. Kalian bisa offer apa ke company butuhkan apa dari kalian. Dan mungkin nggak langsung deal di angka pertama. Dan memang recruiter pun sudah mengantisipasi hal tersebut gitu ya. Mereka kasih angka, oke, start dari 5. Kalau ternyata itu udah masuk sama ekspektasi kalian, berarti kan langsung deal selesai. Tapi kalau ternyata kalian punya ekspektasi tertentu dan di atas angka yang udah mereka kasih, kalian bisa kasih counter lah ya gitu. Kalian bilang, ekspektasi saya at the minimum angkanya segini, Mbak, Mas gitu. Misalnya mungkin 6 juta. Nah, nanti pasti akan ada respon dari pihak recruiter ataupun dari company-nya gitu kan. Oh, ternyata budgetnya mereka itu untuk posisi marketing officer ini nggak nyampe 6 juta. Tapi mungkin kita masih bisa stretch nih budgetnya sampai ke 5,5. Dan mereka pasti akan get back ke kalian. Either apakah misalnya mereka udah mentok nih, maaf dari kami cuma bisa offer posisi ini hanya di 5 juta rupiah. Atau oke, we understand your concern dan mungkin kita belum bisa sampai di angka yang kalian ekspektasikan di sekian, tapi kita bisa naik lebih tinggi daripada offer sebelumnya dan sebagainya. Intinya, it's all about negotiation dari recruiter dan kandidat. Kayak gitu sih, apalagi kalau kalian udah experience gitu ya, itu kalian bisa juga pertimbangkan current-nya saya segini loh, dan mungkin saya ekspektasinya adalah sekian persen increment atau sekian persen kenaikan dari gaji yang saya sekarang punya gitu. Jadi jangan cuma karena kalian gak oke di angka, terus kalian langsung back out, padahal menurut kalian posisinya adalah yang emang kalian cari gitu kan. Emang harus ada punya skill negosiasi untuk kalian bisa ngomong sama recruiternya. Sampai akhirnya meet in the middle, ketemu angkanya di berapa, and then close the offer, gitu. Tapi mungkin ada juga momen dimana kayak, wah ternyata emang angka gaji yang gue mau ini, ekspektasi gue ini nggak dapet nih di company ini, dan memang dari mereka, oh budget kita maksimal di segini. Maybe at some point kalian harus nge-reject offernya gitu kan, kayak, daripada misalnya nih, gue udah dapet di tempat lain gitu kan. Kadang kan pasti ada juga momen dimana kita interview di beberapa tempat, just in case ada yang nggak dapet gitu kan. Ternyata nih misalnya kalian interview di 2 tempat dan dua-duanya dapet, dua-duanya kasih offer ke kalian gitu. Pasti kan kalian akan mengevaluasi gitu ya, dari segi materinya seperti apa, dari segi benefitnya seperti apa, mana yang lebih match dengan yang kalian cari. Mungkin di satu company tadi ya, si marketing officer ini mereka menawarkan 5, tapi mereka punya benefit-benefit lainnya. Misalnya mereka akan provide laptop dari kantor, mereka akan provide lunch tiap hari, atau mereka akan provide benefit buat gym gitu ya. Sementara mungkin di company yang lain di posisi yang sama, marketing officer juga, mereka nge-offer mungkin lebih tinggi sesuai sama ekspektasi kalian gitu ya, 6 juta. Tapi that's all you will get gitu. Itu take home pay-nya dan gak ada benefit-benefit lainnya. Karena benefit itu sendiri kan sebenarnya jadi daya tarik dari tiap company-nya ya, istilahnya buat nge-attract talent-talent di luar. Itu sih. Jadi ketika kalian ada di momen gue harus nge-reject, itu sampaikan juga tetap baik-baik. Jangan lupa tetap say thank you di awal gitu ya. Dan thank you, gue udah di-consider buat posisi ini, bla 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 bla. But ternyata timingnya kurang pas nih. Gue udah keburu ambil offer di tempat lain. Mungkin kita bisa connect lagi di lain waktu, atau I hope we still can get connected in the future for future opportunities dan lain-lainnya. Intinya kita nggak mau nge-close the door, walaupun misalnya mungkin ternyata di tahun depan kalian akan kerja bareng sama orang ini. Jadi jangan pernah yang namanya putus koneksi sih. Gitu. Jadi tetap bilang baik-baik, reasonnya kalian nolaknya kenapa, dan say thank you. Dan kalau misalnya memang kalian tertarik untuk dikontak lagi sama orang ini, kasih kontak kalian aja buat misalnya for future opportunities atau future opportunities lah gitu, mostly. Oke, berarti lu udah banyak pengalaman dengan para pencari kerja nih Kak ya. Lumayan. Nah, gue pengen nanya nih Kak, ada nggak sih pengalaman-pengalaman lucu antara lu sama para pencari kerja itu saat interview atau apa gitu?
Ada aja pasti ya, apalagi Banyak pasti nih ya. apalagi kalau momennya gue belum pernah ketemu nih, maksudnya masih mereka baru apply, terus gue lihat profilnya gitu kan. Tadi kalau kalian nyimak juga, gue bahas mengenai CITS, jadi dia bakal nge-parsing informasi kalian yang ada di CV dalam bentuk kata-kata gitu kan, yang bentuk huruf. Kalau kalian notice mungkin beberapa kali kalian apply ke satu company itu nggak hanya naruh CV, tapi naruh cover letter, gitu kan. Mungkin ada kepadanya, ada teruntuk, HRD bla 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 bla. Sebenarnya ketika kalian diminta upload CV, cover letternya jangan dimasukin gitu. Jadi momen lucu dan sering banget terjadi adalah ketika gue ngeliat CV full name kepada yang terhormat, kayak siapa Mbak Mas, namanya kok kepada yang terhormat. Pernah nge-scroll lagi full name jenis kelamin, kayak no gitu. Jadi pastiin ketika kalian diminta upload CV adalah CV-nya yang kalian upload, jadi si cover letternya jangan masuk. Gitu. Terus pengalaman apa lagi ya? Macam-macam sih ya kandidat tuh. Maksudnya apalagi kalau fresh graduate. Jadi kadang ada yang belum tahu nih gimana tata cara jalanin hiring dan sebagainya. Terus ada yang udah di saat interview, maksudnya kita gue udah call gitu ya. Oke, kita bakal interview di hari A, bla 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 bla. Dan udah dikasih nih link Google Hangouts-nya. Terus gue tungguin, misalnya interview jam 3 gitu ya, gue tungguin sampai 15 menit, 20 menit, kok nggak ada. Akhirnya gue reach out lagi kembali. Terus tahu-taunya kandidatnya datang kantor gitu, kayak jelas-jelas udah ditulis kalau interviewnya nih online. Tapi ternyata, Mbak, saya di kantor gitu, kayak, Mas, saya online kerjanya gitu. Jadi ada aja, betul. Jadi itu sih, jadi harusnya kalian nyimak apa yang diminta, itu yang dilakuin. Takutnya terjadi momen-momen kayak gitu kan. Jadi harus reschedule lagi interviewnya. Terlalu bersemangat mungkin. Itu detail kecil, betul. Ada juga yang lucu, sebenarnya ini agak lucu, tapi mungkin kalau buat fresh graduate ini masih bisa diketawain. Kalau buat experience lebih kayak skip gitu kan. Kadang tuh kalian atau kandidat itu kan suka nulis nggak cuma pengalamannya, tapi ada skill juga kan ya. Jadi misalnya kayak desain, terus kalian pakai ada Photoshop. Kadang ada nih yang nggak nulis skillnya, kayaknya dia bikin bintangnya 4 dari 5 atau bikin 80/100. Itu kan sebenarnya subjektif banget ya penilaiannya gitu. Kecuali kalian memang ngambil course online dan ada yang ngasih penyedia jasa, bukan penyedia jasa ya, maksudnya yang instansi ataupun pengeluar si skornya ini, sertifikatnya ini memang yang resmi gitu. Jadi mungkin kayak kalian pakai dari Coursera atau Udemy, atau kalian pakai misalnya kalau buat bahasa Inggris pakai IELTS gitu kan, itu memang skornya resmi. Jadi jangan kalian subjektif kasih nilai ke diri kalian sendiri buat hal-hal yang sifatnya skill kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya emang kalian mau ngerasa cantumin skill-skill kalian apa aja, boleh. Misalnya kayak interpersonal skill, terus communication skill, terus ada Photoshop, maybe kayak Java, Golang, dan sebagainya. Kalau emang nggak ada penyedia si scoring itu yang resminya, nggak usah tulis. Jadi di list down aja. Jadi jangan self-assessment, kayaknya gue 80% dari 100% nih, gitu sih. Seperti itu. Betul. Oke Kak Sere, kita udah nanya banyak banget kan dari tadi ya. Nah tapi saya mau nanya satu lagi nih yang paling penting. Kak, di tempat Kakak ada lowongan kerja nggak sih? Kalau ada boleh dong. Sekalian ya. Mungkin listenernya NS Talk juga ada yang lagi nyari gitu kan. Jadi kalau di kantor gue kebetulan karena gue di tim tech recruitment, gue selalu hiring engineers gitu. Jadi backend engineer, front end engineer, QA, data analyst, BI, product, itu hampir selalu hiring gitu sih. Mungkin nanti kalau ditaruh di description box kali ya, boleh link buat apply-nya. Boleh. Berarti rata-rata yang sarjana teknik, kalau lulusannya? Gimana? Sorry. Lulusan yang kalau yang buat posisi tech gitu ya, itu kebanyakan dari ilmu komputer sih atau sistem informasi. Pas banget kan? Yang lain di linknya ditutup dulu, saya dulu yang buka. Oke. Tapi kalau buat posisi yang lainnya kayak business marketing itu juga buka sih. Kebetulan tapi bukan gue yang langsung pegang hiringnya. Oke. Jadi ada tim non-technya lah gitu. Itulah berarti udah ada satu string. Apa gimana?
Nanti buat teman-teman yang sarjana komputer, ilmu komputer, teknik juga nggak sih kadang ya ada masuk lah ya. Iya. Anak MIPA mungkin ya. MIPA, statistik. Di description box kita ada 2 link. Satu link form pengisian Napo sebelum HKBP Suprapto. Tetap harus diisi pesan sponsor dari sekretaris kita yang di sebelah sana. Satu lagi link untuk daftar di tim Tunaiku. Tunaiku guys. Oke, Pak, thank you banget. Oke, dari tadi udah banyak banget ya informasi yang didapatkan. Coba lu gimana sebagai fresh grad nih? Dapat nggak sih? Banyak banget sih Kak Sere. Apa contohnya? Banyak pertanyaan gue yang belum kejawab. Dari mulai CV, tata cara interview, gestur-gesturnya segala macem, kelebihan kekurangan CV. Ya, banyak banget sih yang penting buat gua untuk nanti. Nanti apa? Buat nanti aja. Buat nanti. Abis ini ya. Abis ini langsung. Nanti. Oke, thank you banget Rita dan juga buat teman-teman. Terima kasih yang udah mendengarkan cerita kita, cerita dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan Arta atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Olan maupun gue bisa mewakili lah teman-teman semuanya. Atau kalau misalkan ada nih Kak yang mau tanya di luar dari sini, boleh nggak sih reach out personally ke lo? Personally boleh, kalau mau profesional ke LinkedIn aja, cari nama aku Grace Artasari. Oke, itu professionally ya guys. Profesional. Kalau private gitu, personally boleh ada nggak sih kayak Instagram gitu kayak mau kenalan aja Kak? Boleh. Oh boleh ya. Okay. Tapi agak selektif nih. Oh, agak selektif, jadi kayaknya ada screening questionnya. Ada kayak phone screen dulu gitu. Oke. Bercanda. Nanti lah, guys. Boleh. Oh boleh ya. Boleh. Bisa diklik di sini. Atau gue ngapain? Atau Olan. Jangan lupa follow nhkbp.suprapto. Wih luar biasa nih narasumbernya. Di sini juga linknya. Oke. Sekian nih teman-teman untuk episode kita pada hari ini. Thank you banget buat teman-teman Napo Sebulung. Kalau misalkan ada ide-ide buat tema-tema lanjutan, boleh banget info ke kita di komen down below atau di Instagram kita apa Olan? nhkbp.suprapto. Mantap. Jangan lupa untuk selalu ikuti ngomong apa sih? Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Stay safe and stay happy teman-teman. Kak, kita mau ngajarin signature kita nih. Oh, wow. Lo kan juga sebelum HKBP Tadi kan mau masuk tuh kayak ada gini-gininya Iya, gitu iya. kan. Kan gue juga pengen belajar Pengen sih. ya kan? Jadi kita bakal bilang kami dari Napo Sebulung Suprapto. Dibagi jadi 3 di Suprapto. Gayanya gampang. Suprapto. Jarinya gimana Kak? Gini Kak, 3. Oh ini 3 ya. Ini menandakan nggak tahu sih ya. Pengen aja gitu kayak. Jadi Suprapto. Kayak gitu. Kepalanya ikut gak Kak? Kepalanya harus turun lah. Ikut. Oke. Soalnya ketika kepalanya turun, layarnya gelap, acaranya selesai. Gitu. Emang keren banget. Oke, keren banget parah. Sekali lagi, udah langsung aja lah dia Langsung aja ya, keren, bisa cepet ya. nutup. Oke. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa Jangan lupa like, comment, subscribe. Dari kita semua terima kasih mengucapkan sekali lagi. Udah ya. Dadah teman-teman, kami dari Napo Sebulung Suprapto. Oke guys ya, jangan lupa di subrek, di like, di komen, klik tombol lonceng. Undang lupa mudah di subrek, di like, di komen, visit tombol lonceng. Bah, buat teman-teman semua, jangan lupa pakai masker. Selalu bawa hand sanitizer dan gunakan seperlunya. jaga jarak, Rajin berolahraga. Tetap rajin mencuci tangan. Setelah berkegiatan dari luar, mandi dan ganti baju. Jaga kesehatan dengan minum multivitamin.